Tulislah apa yang mau dikerjakan dan kerjakanlah apa yang ditulis. Jangan latihan lain, main lain. Kan begitu. Jadi sekarang sudah pikir, tidak perlu kita cari siapa yang salah dan siapa yang tidak salah. Sekarang ayo kita bangkit, kita lawan.
Saya domisili di Manokwari. Ya kalau orang Manokwari paling sudah kenal, sudah tahu. Tapi asal dari Biak, saya tinggalkan Biak itu sejak tamat SMP. Saya tamat, ada yang SMP Negeri 3 Biak. Dari sini tamatan SMP Negeri 3 Biak ada kan? Saya tamat SMP Negeri 3 Biak di Sorino. Kemudian pindah ke Manokwari, kuliah di Manokwari, tamat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. S2-nya saya ambil di Jogja, Atmajaya Yogyakarta, dan S3 saya ambil di Hasanuddin di Makassar. Saya baru pertama kali bertarung dunia politik, kalau menurut ini sudah 2 kali. Saya sekali bertarung di dunia politik dan syukur masyarakat Jawa Barat percayakan saya juga di DPD. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya senang sekali bisa bersama-sama dengan muda-mudi PAM yang tentu saya banggakan dan saya rasa apa yang bisa kita lakukan untuk generasi muda. Karena kita ini juga muda dulu dan sekarang kita juga sudah meninggalkan masa muda itu dan kita sudah bertarung. Kita ini bertarung. Bukan begini, saya bukan orang begini, saya ini petarung, maka saya mau ajar kalian untuk menjadi pemuda yang petarung. Jangan berharap kepada dana otsus, jangan berharap kepada bapak deh, om, tante, mama deh, karena kita ini sudah menikmati itu dengan petarung. Saya bertarung dari SD. Bagaimana tamat SD bertarung? Saya bertarung di SMP. Bagaimana bertarung di SMP, SMA? Tidak ada itu orang yang bilang ini anak lagi dapat uang kuliah ini. Tidak ada. Dan saya pikir hampir orang Papua itu alami hal yang sama. Kuliah itu terpaksa kuliah, tidak orang tua kredit kalau pegawai negeri. Yang lain kuliah sampai setengah itu stop. Rekan-rekan pemuda, kita harus punya jiwa petarung. Tidak bisa tidak. Kenapa dari luar datang kemari dia bertarung dan kita kalah bertarung. Tadi Pak Mambero bilang kita kalah bertarung dari segala aspek, ekonominya, politiknya, kalah bertarung. Apa sebenarnya buat kita kalah bertarung? Kalau saya itu punya filosofi itu, saya tidak akan mengalah kepada siapa-siapa, kecuali kepada Tuhan. Itu bagi saya hormat tuh. Tapi kalau manusia sama manusia, maaf saja. Kalau saya dalam posisi yang benar, saya akan bertahan dalam kebenaran ini sampai dunia ini runtuh juga saya akan bertahan. Nah, begitu kita punya prinsip. Jadi apa sebenarnya yang menjadi modal bagi pemuda itu tadi? Harus punya jiwa petarung. Ada yang tulis otsus itu kutukan dan sumber daya manusia itu kutukan. Karena sumber daya alam yang banyak ini bikin kita pemalas. Pemalas, bayangkan. Setiap tahun data ini di kampus saya. Setiap tahun mahasiswa yang masuk 600, yang sampai semester 3 400, 200 keluar. Kenapa dong keluar kuliah? Siapa? Kenapa alasan? Apa? Atau tidak kuliah karena tidak ada SPP. Wah, masa tidak ada SPP kok tidak bisa kuliah? Kok tidak bisa berusaha kan? Saya dulu ini kondektur saya.
banyak teman-teman saya itu bilang tidak mungkin itu. Oh, mama itu seperti saya. Betul, tidak mungkin. Orang yang seusia saya, segenerasi saya, orang akan pikir bahwa tidak mungkin. Tapi saya ini tanamkan petarung itu, jiwa petarung itu. Akhirnya puji Tuhan kita bisa berhasil. Itu yang pertama bagi saya, pemuda GKI harus punya jiwa petarung. Jangan khawatir kalau dia buktikan dia punya kemampuan, kau buktikan kau punya lebih dari dia. Kalau dia buktikan lebih, kau jauh lebih lagi dari dia. Itu baru kita ditunjuk. Kalau tidak, saya kasih tahu, sampai kapanpun juga kita begini, tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Yang kedua, siap bersaing. Papua ini kita orang dulu begini, tahu tidak tahu di luar tuh orang ada rencanakan Papua, merancang banyak hal tentang Papua ini, yang kemudian kita sendiri kita tidak tahu. Saya yakin pemuda banyak yang tidak tahu juga apa yang hari ini yang terjadi di Papua, besok terjadi apa, lusa apa. Saya pikir ada yang bisa jawab, salah satu pemuda bisa jawab apa yang hari ini dirancang untuk kita. Ada. Tulislah apa yang mau dikerjakan dan kerjakanlah apa yang ditulis. Jangan latihan lain, main lain, kan begitu. Jadi sekarang sudah pikir, tidak perlu kita cari siapa yang salah dan siapa yang tidak salah. Sekarang ayo kita bangkit, kita lawan dalam konteks bagaimana? Kembali kepada disiplin dulu masing-masing. Kalau Anda sarjana hukum, bergerak sesuai dengan profesi Anda. Kalau Anda sarjana ekonomi, bergerak profesi Anda. Saya mau tanya dulu di sini, yang bergelar ini pemuda kan? S1, sarjana, berapa orang? Ya, hampir rata-rata S1 ya, S2, 3 orang ya, 3 orang, S3, pikir belum, pemuda belum. Kalau tamat SMA langsung masuk S1, langsung tamat S2, tidak mungkin langsung umur. Tapi kalau kita ini kerja dulu sekolah, belum ada kan? Nah, S2 tadi berapa orang saja, bayangkan. Bagaimana kita mau bangun, bagaimana kita mau bersaing, bagaimana kita mau kuasai Papua ini kalau kita pendidikan terbatas? Tidak, saya kasih tahu. Yang S2 tingkatkan, yang S1 tingkatkan. Jangan percaya diri. Anda sudah S1 kemudian Anda bangga bahwa saya sudah S1. Itu penganggur kelas kedua. Tamat SMA itu penganggur tingkat pertama, S1 penganggur tingkat kedua. Jadi maksud saya, kita harus punya motivasi untuk sekolah, lanjutkan studi, apapun alasannya. Ya. Memang faktor biaya itu menjadi problem. Tapi kalau pemuda tanpa memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan, jangan berharap. Tidak mungkin. Papua ini terbuka. Otsus yang kita sudah sahkan dan berlaku 20 tahun ke depan dan sebelumnya tidak bisa menjadi jaminan untuk kita. Saya ini salah satu orang yang turut serta tanda tangan itu Pak. Tidak menjamin kita. Kebijakan politik negara kepada Papua adalah konteks yang berbeda. Tapi sekarang jangan kita beralasan bahwa ini otsus. Tidak boleh, otsus jangan jadi alasan kita. Ya. Hidup tidak tergantung otsus.
Saya S1, S2, S3 tidak ada dana otsus saya. Tidak ada dana otsus. Saya rasa bangga tidak makan dana otsus. Anda juga jangan bangga makan dana otsus. Walaupun kita punya hak. Sekarang kita berusaha. Bagaimana caranya kembangkan potensi Anda? Saya yakin pemuda ini punya potensi yang sangat luar biasa. Tinggalkan kembangkan potensi. Ya kalau pemuda yang tidak punya potensi berarti ya perlu pertolongan. Tapi saya yakin yang hadir semuanya terpilih dan punya potensi. Tadi harus punya apa? Anda harus berani, punya keberanian. Tadi harus punya tujuan, visi hidup Anda seperti apa. Saya pikir saya Emmanuel juga tidak pernah berpikir jadi anggota DPD juga. Tidak pernah berpikir untuk menjadi, ini kan dunia ini kan luas dan mencari jati diri. Kita ini mencari-cari. Kebetulan saja saya sarjana hukum, kebetulan Amberok sarjana teologi. Kebetulan Saya juga kebetulan. Saya dulu ingin jadi sarjana administrasi perkantoran. Saya punya tidak dapat saya ingin jadi sarjana peternakan, tidak bisa. Tuhan kasih saya sarjana hukum. Berarti ini jalannya di sini. Jadi mari kita fokus dengan kita punya talenta yang ada. Jangan khawatir sedikit pun. Oke, itu kaitan dengan visi hidup ya. Sekarang saya ingin memberikan sedikit tentang bagaimana tentang problematika di Papua yang membutuhkan peran daripada generasi muda. Kita generasi muda ini adalah tumpuan terakhir. Pemuda gereja itu tumpuan terakhir. Kalau kita bilang tiang rumah, kita ini tiang raja. Tiang raja ini patah sudah hancur. Yang pertama, ini saya pikir sensitif, tapi saya ingin ingatkan kita. Yang pertama, kita harus punya pemuda PKI juga harus punya pelayanan kepada anak muda kita yang sebentar lagi kehilangan ketuhanannya kepada Yesus Kristus. KTP Kristen, tapi yang pertama tidak pernah masuk gereja. Ada di lembaga, hal di lembaga. Di Manokwari kemarin ada pendeta yang dibaca oleh anak muda sendiri. Wah, ini pendeta. Berarti bagaimana domba-domba ini tidak mengenal dia punya gembala. Ini tugas kita orang semuanya. Mencerahkan anak muda kita. Jangan itu saja yang aktif, tetapi kemudian banyak anak-anak kita yang terjerat narkoba, terjerat kriminal. Ini kita abaikan. Padahal mereka itu membutuhkan sentuhan dan kita banyak sekali generasi kita. Dan ini kalau orang yang bilang itu generasi bahasa dia bilang di barat, generasi yang tidak jelas, masa depan sirna, generasi yang tidak tahu dia arah hidup mau kemana. Dan saya pikir kita punya kewajiban ini untuk selamatkan generasi seperti begini. Setuju toh? Saya pikir itu harus menjadi agenda teman-teman semua. Yang kedua, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Semua orang ini pasti punya potensi. Sekarang kita harus berdikari, berdiri saja sendiri. Yang punya kemampuan, bantu yang tidak punya kemampuan. Yang sukses, bantu yang belum sukses. Kita harus membantu, tolong menolong untuk menyelamatkan generasi Papua. Saya ini putar di Bintuni, cari anak-anak untuk sekolah ini. Saya putar, ambil dari Tofo, Sebia, Arbun, ambil semua.
Tidak begitu, anak-anak ini tamat SMA langsung kawin, terus tidak mau sekolah, terus selesai. Orang lain dari luar kemarin tes begini, syarat sarjana, kita SMA, minta maaf yang dibutuhkan sarjana. Gitu. Jangan bawa. Semua bawa dari Merauke. Merauke ambil lagi dari mana nih, suku Korowai. Bawa dari Mairasi, dari pedalaman Kaimana. Nah, pilih anak murid. Ini ketua BPPN ya. Ini saya mahasiswa ini ketua BPPN. Ini Pak Isak ini dulu pemain Persema Manokwari, top skor di Persema Manokwari. Saya bilang dia, jangan kau main bola terus, tidak ada masa depan main bola. Kecuali main di Eropa boleh. Bawa Salosa yang hebat-hebat itu umur, kemudian selesai karya semua. Tapi pendidikan tidak akan mengenal usia, bertahan sampai tidak. Justru makin tua itu maka orang makin hargai kopi, nggak tahu. Dia tamat S1, lanjut S2, sekarang ambil S3. Dan memang kita harus begitu. Kalau generasi muda kamu bertahan dengan kamu punya cara, kita punya cara untuk santai. Rata-rata Melanesia ini dengan banyak sumber daya alam ini itu santai. Bangun jam 11, pakai baju dinas, ya baju dinas ke kantor TikTok. Hasil kerja tidak ada, habis pulang gajian, atau pergi absen, ada dari pasar tingkat atau dari pasar impet, pasar mana, santai baju dinas, tidak kerja. Proyek cair, uang habis, proyek tidak selesai. Kontraktor ribut sama kepala dinas, kasih proyek. Begitu kasih proyek, besok dia jual proyek itu ke orang lain, dia ambil 10% saja, dia jual. Orang yang dapat proyek itu dia kaya, itu tambah hancur. Kemudian dia tidak dapat proyek lagi, Papua merdeka. Dia jual Papua merdeka ini untuk dia punya ini, Peru. Tidak berjuang dengan sesungguhnya. Saya ingin mengatakan bagian-bagian ini. Ini karakter yang salah yang kemudian menghancurkan kita sendiri di generasi. Orang Jakarta kemarin saja kita tipu orang di Jakarta, ada baku tipu orang. Atau kelompok ini tipu ini. Dia bilang, saya ini yang pemuda. Dong kemana? Ampero kemana? Hanya yang ketua pemuda setanah Papua. Atau kata lagi saya ini sudah ketua aliansi pemuda Kristen. Banyak sampai. Kamu tahu ini semua hanya apa? Semua hanya tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dana dan tidak ada orientasi untuk pengembangan generasi muda yang lebih baik. Tidak ada orientasinya. Yang penting terdaftar di Kesbangpol, punya badan hukum, dapat hibah setiap tahun, habis. Salah kita. Ini saya bilang, mari kita bangun karakter kita rubah karakter kita dulu. Kalau kita mampu merubah karakter kita sebagai generasi yang Kristen yang murni, generasi yang kaya murni, saya yakin, saya bilang sama kita Sinode, kita ini seperti Italia, Roma. Roma itu, Paus itu kepala pemerintah. Jadi kalau bicara di Papua ini ada gubernur, tapi kepala pemerintah juga bisa. Kita sendiri oke Pak, yang mengendalikan sistem tanah Papua ini adalah GKI. Sekarang bagaimana kita membangkitkan potensi ini untuk mengangkat harkat martabat, menciptakan peluang untuk kita membuktikan bahwa kita sudah siap. Dan generasi GKI harus tampil di depan sebagai generasi yang punya kemampuan untuk membawa kita keluar daripada zona ini. Sekali lagi saya ulang, saya tidak percaya kepada orang lain. Saya percaya pada diri saya sendiri. Percaya diri saya sendiri. Apa yang saya ingin lakukan dengan tujuan jelas. Sepanjang tidak berhasil, tidak sukses, saya akan berjuang untuk mencapai tujuan ini.
Tidak ada yang namanya napi. Napi ini, ya minta maaf, napi itu udah bilang mamri. Mamri ini tidak ada pantang mundur sampai tujuan tercapai. Saya punya prinsip, saya pegang kuat, teguh. Saya akan bertahan dalam prinsip saya. Saya akan bertahan terus, berjuang terus, apapun yang akan terjadi. Dan saya harap prinsip-prinsip ini harus dipegang oleh teman-teman semua. Pegang sebagai tokoh. Ini ada yang bilang saya tadi dari pemuda dari mana berasal dari kata tolong titip pesan ke gereja juga perhatikan penuh. Jangan marah gereja. Gereja ini pelayanan. Gereja ini sebagai organisasi. Tapi kita ini yang harus menyelamatkan gereja. Kita ini harus kuatkan gereja. Kita ini adalah elemen penting untuk gereja. Jangan ketergantungan dengan gereja. Ayo keluar, segera keluar. Ya. Kemarin saya di Kakak, ada anak Papua yang bekerja di sana sekitar 2 orang. Dia jemput saya di mobil di depan. Setelah jemput, satu fam Wamrau, satu fam Watebosi, satu anak Wamrau dari Jayapura, satu Watebosi dari Kondaman. Jangan jemput saya di depan hotel. Saya bilang, aduh, saya ini tidak berani ke mobil. Kenapa? Pindah ke mobil itu tidak ada di Indonesia. Mobil sangat mewah. Dan kita orang pejabat negara pun tidak bisa beli mobil seharga dolar. Karena jangan pulang. Karena kerja di situ. Ini baru kita namanya bahagia, itu yang kita tahu. Dan kita cari peluang kerja di luar. Ayo, ada peluang kerja keluar. Saya buka peluang kerja keluar, kamu keluar. Yang jurusan-jurusan mega sih ada peluang kerja keluar, kamu buka. Informasi keluar, anak muda yang belum kerja, kamu keluar. Keluar kerja keluar. Kalau dalam negeri tidak bisa, kita keluar. Di luar baru kita masuk kembali, kan begitu. Jadi sekali lagi, saya ingin belajar dari pengalaman hidup saja. Saya tidak menceritakan sesuatu di luar itu. Pengalaman hidup saya sangat susah dan sulit dan tidak pernah dipercaya bahkan menjadi seperti ini. Maka dari pengalaman itu saya membagi pengalaman kepada pekerjaan apa yang tidak kita lalui lagi. Ini dari Biak, kalau dari Biak, mafia yang ada di Biak itu kita dapat dulu tunggu taksi Amprobel lewat untuk kondektur. Jadi kalau anak SMP pulang itu hari-hari seminggu, Sabtu Minggu itu pasti tunggu kondektur. Tapi semuanya kan kita harus lewati. Tuhan menguji kita tidak melampaui batas kemampuan kita. Itu saya amini. Yang kedua, Tuhan perintahkan kepada kita semua bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada. Itu 2 prinsip yang saya pegang sampai dengan saat ini. Dan itulah berkat Tuhan untuk saya secara pribadi. Maka ketika Tuhan kasih berkat kepada saya, maka saya juga harus memberikan berkat kepada orang lain. Dengan cara seperti apa? Dengan cara-cara yang membina, membentuk orang menjadi orang. Kita keliling ini setiap tahun itu di SDH kampus saya, setiap tahun itu kita alokasikan berpuluhan. Kita bukan beberapa sekolah teologi yang mungkin tidak ada. Jadi SDH Manokwari itu berpuluhan, 10% dari hasil penghasilan SDH itu khusus untuk yatim piatu. Kita seleksi yatim piatu yang belum berkeluarga. Kita kasih berpuluhan. Dan kita hidup sampai dengan saat ini karena apa? Kita memberi kepada Tuhan dan Tuhan perlipat gandakan itu kepada kita. Kita bukan APBD, bukan APBN. Itu. Jadi saya ingin sampaikan bagian ini. Pemuda harus optimis, percaya diri, tantangan itu kecil saja. Ya. Maju terus, jangan khawatir, jangan sekali-sekali menyesal. Maju terus, melangkah terus, semangat terus.
berjuang terus. Karena ketika kau berjuang baru kau dapat. Tidak ada seorang yang tidak berjuang tidak dapat. Ya, tidak ada. Silakan baca teori manapun, tidak ada. Tidak ada. Bangsa Israel tidak akan dapat, bangsa Israel sekarang dia tidak akan dapat itu kalau dia tidak berkorban keluar dari Mesir berhadapan dengan tentara Firaun, melewati padang pasir itu berpuluhan tahun. Dia tidak mungkin hari ini menikmati susu dan maknya, tidak mungkin menjadi ahli-ahli, dan dia tidak mungkin dibantai di Jerman sana. Yahudi tidak dibantai dan sekarang dibangkit, jadi menjadi negara yang sejahtera dengan kemampuan teknologinya. Jangan kita khawatir. Papua hari ini mungkin orang bilang kita termiskin, oke, kita hormat kita termiskin. Orang bilang kita terbelakang, oke, kita terbelakang. Oke, kita terima stigma. Tapi saya mau kasih tahu kamu semua bahwa ketika kita termiskin di Indonesia, kita lah yang kasih makan negara. Kita terbelakang di negara ini, kita menghidupkan negara yang lain. Maka ingat kata saya, kita akan menikmati berkat dan Tuhan akan berlipat gandakan. Papua ini tidak akan pernah kehilangan sumber daya alamnya dan tidak pernah. Dan saya yakin barang ini, ya, maka mari saya ingat, mari. Kamu mau tahu, Freeport dia akan habis, tapi dia masih punya sumber emas yang masih berlimpah. Jokowi baru umumkan gas terbesar di dunia itu ada di Papua, di sana. Gas terbesar di dunia, lebih besar dari Qatar, lebih besar dari Arab, dari Kuwait, ada di sana. Coba. Sekarang kita sendiri. Ayo, kemudian saya aja. Kita semua sekarang bertaruh. Orang Papua, orang Kristen, umat GKI, mari kita bertaruh. Suatu saat 20 tahun ke depan, saya yang memberop ini duduk 10 orang, DPD itu ada 24 orang. Sekarang di Jakarta ada 24 orang di DPD RI. Saya yakin 5 tahun ke depan, anak-anak GKI semuanya jadi anggota DPD RI di Jakarta. Empat orang calon di Papua, 4 calon di Papua Selatan, 4 calon di Papua Tengah, 4 di Papua Pegunungan Tengah, 4 di Papua Barat Daya, 4 di Papua ini. Saya kasih tahu, kamu atur negara Republik Indonesia ini. Tentang atur juga setengah-setengah 24 orang itu kamu jurus dan kita dua, kita putar balik negara ini. Orang bilang dari Sabang ke Merauke kita putar, dari Merauke ke Sabang. Itu generasi itu ya. Jadi potensi di depan mata kita, tapi tidak segampang yang kita pikirkan. Bertarung pun, saya pikir harus bertarung. Saya pikir itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, semangat terus, maju terus. Ide dan gagasan tidak dapat terwujud kalau tidak melakukan. Anda bermimpi, tapi hanya mimpi tidak akan terwujud. Ya. Seperti Nabi satu mau bilang, Pak Tuhan ini tiap hari ke kebun, dia bilang, sebentar dia tebang pohon ini. Pulang lagi, besok lagi dia balik lagi, besok saya tebang ini. Bicara, pondok tebang ini. Mama masak di rumah sampai tiap hari beras habis. Kembali misal lur ke kebun begini, Pak itu cuma bicara saja. Tebang ini, besok saya tebang ini. Tidak ada realisasi. Jadi kata kuncinya adalah kalau kau punya impian, kau harus buktikan impian. Sekian dan terima kasih.